Ya, selamat malam pemirsa Nusantara TV. Kembali lagi di NTV Podcast. Kali ini saya Marco Tampu Bolon akan berada di kursi panas ini menggantikan Bang Boy yang lagi ada acara. Dan seperti biasa, sudah hadir dua menemani saya di sini. Yang pertama tentu sudah tidak asing lagi. Ini wartawan sepak bola, wartawan olahraga senior. Saya belum bisa nulis lead berita, dia udah ke Piala Dunia. Jadi kita iya aja kalau Bang Ropan ngomong. Dan siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Apa kabar Bang? Margo, baik. Masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru, selamat Natal juga buat Margo ya. Terima kasih Bang Boy. Dan satu lagi di sebelah kiri saya, kiri dalam nih. Ini rekan seprofesi juga, jurnalis juga. Hatinya rocker, nih rock and roll nih. Penggemar Persebaya, ya kan? Dan wartawan olahraga di segala medan. Gak cuma sepak bola, cabang olahraga apapun dikuasai. Apalagi kalau bukan Bung Erwin Fitriansyah. Apa kabar Bung Erwin? Baik. Gue manggilnya Bung apa manggilnya Bro aja? Lay aja lah. Ya, masih dalam suasana tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru buat semuanya. teman-teman. Tapi Margo, lu ya. masa Win bilang apa kursi panas tadi? Dingin kok di situ kok kursi panas. Di dingin Ini kursinya. ini senior juga yang kita ganti. Kursinya sejuk gitu. Ibarat dalam sepak bola kita super sub ini sekarang jadi pemain cadangan nih masuk dalam jadi pemain inti nih dari starting 11 dan ini berat tugasnya. Iya, jadi ini masih dalam suasana tahun baru, kita ringan-ringan aja dulu. Mungkin ada pengalaman apa nih Bang Ropan di tahun baru ini 2026? Ya, saya pikir saya juga baru tiba ya dari luar kota, ya berlibur dengan keluarga. Dan kita berharap ketika meninggalkan 2025 masuk ke 2026 tentunya semua akan baik-baik saja ya. Dan harus lebih baik dari tahun yang kemarin dong. Kita menatap ke depan dengan sukses lah gitu. Ya kalau Bung Erwin kira-kira ada yang baru nggak sih di awal tahun ini 2026? Tahun baru kemarin tetap aja nonton bola kan Liga Inggris nggak Oh libur. iya benar. Oh, iya, Tapi dong, agak unik sih Liga Inggris kemarin ini kan pas di Boxing Day-nya nggak main gitu. Sehari setelah gitu ya. Setelah. Dan ada lengkapnya tahun baru 31 main Desember, ya betul, ada Arsenal bantai Aston Villa kalau Aston Villa. nggak salah. 4-1. Iya. Tapi dari 10 partai itu kemarin di penghujung tahun sampai masuk di tahun baru, itu 7 diantaranya tuh draw. Iya, termasuk 3 pertandingan semalam ya. Iya, 3 pertandingan semalam tuh draw. Arsenal yang serius mainnya kayak di akhir Arsenal tahun. 1, Everton menang melawan Nottingham Forest. Ya, Liverpool juga seri. Iya, Newcastle menang melawan City Burnley juga. kan, cuma 3 itu yang menang. City lawan Sunderland juga seri. Seri Makanya semua. Yang serius cuma Arsenal sebenarnya. Jadi calon juara dong. Sepertinya. Calon juara, Kayaknya ya. sih, tapi topik kita bukan Liga luar hari ini, kita mau bahas Liga Timnas Indonesia dan juga Liga Indonesia nantinya. Tapi Liga dalam lah. ya, Liga dalam negeri aja dulu kita perkuat. Tapi kalau untuk 2026, momen olahraga yang paling ditunggu kira-kira Bang Ropan? Saya pikir kalau momen olahraga yang ditunggu adalah FIFA Series di bulan Maret. Ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah orang menanti sekarang dengan penasaran kapan pengumuman calon pelatih tim nasional kita. Ya. Walaupun orang sudah tahu mengerucut ke satu nama, misalnya ke Coach JH, John Herman. Tapi kan harus resmi. Iya. Kalau belum resmi tuh orang masih tetap menjadi tanda tanya. Ya kan? Kapan ini? Dan itu kan akan diumumkan oleh ketua umum. Udah ada bocoran? Udah ada bocoran? Iya, betul. Di bulan Januari ini. Januari. Tidak akan lewat. Tadi tanggalnya? Tidak akan lewat. Mungkin lewat. pertengahan, tapi pokoknya Januari. Karena kan persiapan ke Maret. Maret itu ada FIFA Series. Kalau di Februari udah telat dong. Ya kalau bulan 12 kemarin mungkin agak trauma ya. Kemarin karena pengumuman Patrick Kluivert di bulan 12. Di Natal. Makanya kasih lewat dulu. Bulan Desember Lewatin dulu. Biar dimainkan di Januari lah. Era baru lah. Harapan baru tentunya. Iya. Dan berbicara tentang John Herman yang sampai saat ini, oke lah, sudah mengerucut dalam satu nama, tapi memang belum diumumkan secara resmi. Dan kemungkinan besar mungkin memang akan tetap di John Herman. Nah, cuman ada satu yang mengusik sebenarnya beberapa hari terakhir ini tentang terkait berita dengan John Herman bahwa ada noda sedikit di karirnya sebagai pelatih tim Kanada terkait dengan aksi mata-mata pemain tim lawan ya di waktu dia menangani timnas. Nah, kalau menurut Bung Erwin sendiri, apakah ini jadi perlu concern kita nantinya ke depan atau ini sebenarnya kesalahan minor aja sebenarnya di dalam perjalanan karir dari John Herman? Saya pikir cuman sebenarnya hal yang bukan hal yang wah banget gitu ya. Artinya pernah melakukan aksi minor gitu, tapi dia juga punya catatan yang baik sebetulnya kan dalam prestasinya ya. Jadi ya ada baiknya, ada buruknya, dan saya pikir hasil kelakuan minornya itu ya asal nggak diulangin lagi gitu kan. Iya, itu saat Olimpiade kalau nggak salah, Olimpiade London kalau nggak salah. 2012 berarti ya. Iya, 2012 dia sebenarnya bukan John Herman-nya tapi asistennya yang menerbangkan drone.
Akhirnya cuman dia ada di posisi sebagai pelatih kepala dan yang dipecat kan asisten pelatih kalau nggak salah saat itu. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan sih, maksudnya ya bukan kesalahan yang cukup besar sebenarnya, nggak minor lah boleh dikatakan. Dan 2012 tuh Kanada dapat perunggu kan. Perunggu, betul. Kan back to back ya. Iya, 16 juga 2016-nya di Rio. Ngalahin Brasil malah. Di perjalanan merebut perunggu kan ngalahin Brasil. Jadi ini tim putri ya. Tim putri Kanada. Dan saya pikir itu nggak perlu dibesar-besarkan lah itu. Iya. 2012. Noda namanya Noda ya. Nggak ada Noda nggak belajar katanya. Orang hanya mencari-cari aja tuh kan sisi-sisi negatif dari seorang pelatih biasa lah. Ya, ada semuanya punya plus minus lah. Semuanya nggak ada yang sempurna. Tidak pernah melihat dari sisi positif. Selalu akan mencari-cari kelemahan seseorang. Ya betul. Bukan prestasi yang dilihat tapi dicari-cari yang mata-mata lah. Kita akan menunggu aja kan. Orang menantikan itu tunjukkan. Karena seorang pelatih itu yang harus dibuktikan adalah prestasi. Tapi ngomong-ngomong John Herdman nggak punya media sosial apa ya? Saya cari-cari di Instagram nggak ada nemu loh. Ini pasti ada lah Marco. Nanti kalau dia kesini dia kasih tahu. Ke Marco dia kasih tahu nanti. Oh ada berarti. Ada udah. Pasti nanti tangani kita baru dibilangin. Gue punya nih Marco nih Anda kan lu cari-cari gue punya ini kan. Oh ada ya. Kalaupun berarti saya salah searching kemarin. Kalaupun nggak ada sebenarnya ada sisi positifnya juga gitu. Kalau misal iya. Jadi kan kalau nggak punya medsos kan nggak gampang dihujat sama netizen. Betul, jadi tekanannya agak lebih sedikit. Nah, baik, kita bicara John Herdman, berarti kita bicara terkait dengan seperti apa timnas kita nanti ke depan, gitu kan, Bang Ropan ya? Iya. Kalau dari sudut pandang Bang Ropan sendiri kan mungkin pasti udah ngulik-ngulik lah ini John Herdman. Skema bermainnya ini seperti apa sih sebenarnya? Ke arah mana sih kan timnas ini akan dibawa nantinya? Apakah bermain compact defense seperti zamannya STI sebelumnya, atau mungkin akan bermain menyerang? Atau seperti apa? Kalau melihat track recordnya mungkin selama ini bersama Kalau saya lihat kan ini seorang pelatih yang tidak terpaku pada satu sistem permainan. Kalau bisa dilihat kan, ya dia tidak bisa, walaupun dia memang bisa bermain dengan apa yang dilakukan oleh STI sebelumnya dengan 3-4-3 katakan, tapi dia itu menyesuaikan dengan lawan, calon lawan yang akan dihadapi siapa. Dan itu kan terlihat ketika dia menangani Kanada di Piala Dunia Qatar 2022. Jadi dia bermain dengan 3 pola yang berbeda menghadapi 3 lawan yang berbeda. Belgia, Kroasia dan Maroko. Jadi itu kan 3 tim yang kuat, bahkan 2 tim di antaranya Maroko dan Kroasia tuh jauh melangkah. Dan Maroko bahkan membuat sejarah kan, masuk ke 4 besar. Dan dia bisa bermain dengan 4-4-1-1, kemudian dengan flat juga bisa bermain dengan 4-2-3-1. Jadi kalau bicara di permainan dia sesuaikan dengan lawan, dan saya pikir ini pelatih yang bagus. Kalau dia punya opsi-opsi yang banyak, ya dia terpaku, dia bisa, saya pikir kita akan lihat sebagaimana jauh dia bisa menerapkan pola. Misalnya dengan cara bertahan pragmatis, kemudian dengan cara untuk bisa menyerang. Ya, kalau bisa melihat dari juga Kanada bermain waktu di Piala Dunia lebih banyak dari flank juga. Karena ada Alphonso Davies kan. Berarti agak mirip dong dengan Indonesia yang bisa punya flank yang cukup dengan STY sebelumnya kan dengan flank lebih banyak. Dan itu yang mungkin yang kita akan saksikan kan, banyak juga yang ingin menantikan seperti apa sih John Herdman ini. Karena setelah dari Toronto kan dia ada istirahat setahun selesai, dan sekarang orang ingin menunggu. Ya, bagaimana cara dia untuk bisa melatih? Karena kan sudah paling dekat. Ini sudah Maret ya kita. Iya, Maret. Berarti ya hanya 2 bulan setengah dia bisa melatih. Tapi mungkin dia tidak akan banyak merubah. Apa pemain-pemain yang sudah ada, pasti dia sudah lihat di list. Dia tidak akan banyak mengutak-atik itu. Dia akan, apalagi ini kan dengan FIFA Series ini banyak tim-tim antar konfederasi kan, lintas konfederasi. Jadi dia akan pakai dengan Jaises dan kawan-kawan itu udah bagus lah kalau dia. Tinggal tergantung dari dia penerapan taktik dan strategi seperti apa, pendekatan dia dengan pola dia sesuai dengan selera dia. Iya, saya kemarin Kaleidoskop 2025 itu ceritanya semua tentang kegagalan ya, paling cuma ada U17 yang sedikit mungkin kita bahagia gitu. Tapi yang mau saya tanyakan sebenarnya, ya oke lah kita gagal di level senior, kita gagal untuk masuk ke Piala Dunia 2026 dan ya peringkat kita juga akhirnya turun juga. Nah, kalau kita mau melihat sisi positif mungkin dari perjalanan timnas senior di 2025 yang mungkin nanti akan bisa menguntungkan atau bisa dimanfaatkan oleh John Herdman, Bung Erwin. Kira-kira apa yang bisa catatan dari Bung Erwin sendiri? Apakah mungkin komposisi tim yang atau skuad timnas Indonesia yang memang saat ini udah lebih baik, atau mungkin ada hal yang ketika nanti John Herdman datang akan melihat ini sebagai sebuah advantage lah, sebuah keuntungan buat dia untuk membangun sebuah tim? Iya pastinya ya, karena kan di era yang pemain dinaturalisasi yang gencar itu kan di era Sintayong sama Patrick Kluivert gitu. Jadi bisa dibilang 2 pelatih itu belum mendapatkan komposisi pemain seperti sekarang ini, seperti Patrick Kluivert yang terakhir ini ya. Patrick Kluivert juga kan nggak lama gitu beradaptasinya kan nggak lama. Jadi John Herdman bisa dibilang
punya kesempatan yang lebih mewah ya secara materi pemain. Lalu kalau misalnya dia juga mau ngelihat pemainnya seperti apa, sudah banyak yang bermain di kompetisi Liga Indonesia gitu ya. Jadi yang di Eropa ada, di Indonesia juga nggak kalah banyak gitu ya. Pemain-pemain yang tadinya diaspora sekarang main di Liga Indonesia. Ya seperti Tom Haye ataupun Eliano gitu ya. Dan menyusul beberapa mungkin ya. Nah, ya ada banyak isu juga yang mengatakan kemarin sempat Martin Paes juga katanya mau pindah ke Liga ke Persib Bandung, tapi kan dia sudah dibantah juga. Terus ada Dan James atau Joe Pilipesi yang memang katanya sedang dilirik juga, kasih gambar yang jadi kode bahwa mau pindah seperti itu. Tapi menurut Bung Erwin, apakah ini menjadi keuntungan pemain-pemain diaspora yang sebelumnya tampil di Eropa akhirnya pindah ke Liga Indonesia? Apakah ini menguntungkan untuk pelatih baru nantinya? Ada dua sisi kalau saya melihat ya. Menguntungkan kalau dilihat dari mereka nggak perlu traveling jauh-jauh kalau mau kumpul di timnas bersama timnas gitu ya. Mereka nggak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di pesawat gitu. Tapi jujur bahwa ekosistem sepak bola Indonesia dibandingkan dengan di Eropa, meskipun mereka bukan di top levelnya, ada di divisi 2 atau mungkin pemain yang nggak reguler main, harus diakui ini jujur. Jujur itu kan kadang-kadang pahit. Ya ekosistemnya kalau menurut saya masih lebih bagus di Eropa gitu ya. Betul. Ketika bukan cuma pertandingannya aja gitu ya. Fasilitas, infrastruktur, bagaimana treatment pemain profesional ya. Harus diakui bahwa Indonesia masih harus mengejar klub-klub di Eropa gitu. Iya, baik. Nah, kalau kita mungkin berandai-andai lah ya, bahwa ya pasti nanti akan semuanya juga nanti akan ada di tangan dari pelatih John Hertman ya dalam menentukan komposisi dari timnas Indonesia nantinya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat mungkin daftar skuad terakhir timnas Indonesia di era Peter Kluivert ya, yang terakhir manggil ada beberapa nama, 24 apa 23 nama ya. Nah, kira-kira dari daftar-daftar ini, siapa aja sebenarnya yang mungkin ya, menurut Bung Ropan sama Bung Erwin lah, dari mungkin beberapa pertimbangan, yang masih akan dipakai atau mungkin akan jadi masih masuk dalam starting line up-nya, starting 11 dari John Hertman nantinya. Mungkin dari kiper dulu kita bisa kalau menurut saya ya, saya kan udah bilang tadi di awal bahwa tidak akan banyak perubahan. Ya, karena waktunya sangat mepet, singkat ya. Nama-nama yang ada kalau bicara dari penjaga gawang itu tidak akan berubah di antara Emil Audero dan Martin Paes. Udah pasti. Soal nanti dia mau panggil mungkin ada kejutan seperti Teja Pakualam misalnya yang bagus bersama dengan Persib atau dengan Nadeo yang ada di Borneo. Itu kan urusan nanti. Tapi kalau bicara kiper, mereka bilang bahwa dua ini sudah pasti yang paling terdepan dong. Tinggal siapa yang akan dimainkan sama-sama oke lah. Bagus lah. Ya walaupun memang Emil yang lagi oke bermain dengan Cremonese. Itu di posisi penjaga gawang. Kalau di belakang ya Jai Isya sebagai kapten tidak tergantikan. Dan saya masih ingin melihat bagaimana dengan 3 back, center back itu di mana Jai akan ditemani oleh Rizky Ridho atau dengan Justin Hubner. Kalau kita lihat di grafis kita saat ini ada ini nama-nama terakhir ya yang masuk di susunan pemain timnas Indonesia, ada Martin Paes di sana, ada Emil Audero, ada Hernando Ari, ada Nadeo Agrawinata Borneo FC. Nah, dari keempat nama ini yang sampai saat ini permainannya masih konsisten menurut Bung Ropan siapa aja kira-kira? Ya kalau bicara konsisten kan Emil Audero ya sudah pastilah sangat konsisten. Nadeo bersama dengan tidak tergantikan di Borneo. Hernando Ari juga di Persebaya kan selalu akan dimainkan. Martin Paes setelah dia pulih dari cedera, ini penjaga gawang nomor 1 sebenarnya di Dallas. Jadi empat-empatnya itu kiper utama. Makanya saya bilang tadi kalau ada penambahan dengan Teja ya lebih bagus. Menarik sebenarnya ada Teja, nama Teja yang tidak tergantikan di Persib Bandung kan. Iya, Teja Pakualam di penjaga gawang Persib dengan komposisi tim kiper timnas terakhir seperti ini, apakah Teja masih kira-kira ya, maksudnya prediksi lah, apakah akan berpeluang untuk menggeser salah satu mungkin dari mereka yang ada di skuad timnas? Kalau untuk Hernando dan Nadeo ya memang saingannya Teja. Saya pikir kalau misalnya Emil dan Martin ya kiper utama dan kiper cadangannya gitu ya, yang harus diakui bahwa kualitas mereka bagus dan mereka bermain di kompetisi yang benar-benar top level gitu ya, terutama Emil. Mereka kan dia kan mainnya di Liga Italia. Teja setelah kembali dari kan sempat cedera lama ya, setelah main di Persib, Teja tuh sempat cedera lama dan tidak menjadi pilihan utama, tapi belakangan kan jadi penjaga gawang utama gitu dan tampil cukup bagus gitu. Dan sebenarnya harusnya Teja bukan penjaga gawang utama ya, karena kan ada penjaga gawang asing yang cedera kalau nggak salah jadi nggak bisa main, dan Teja akhirnya bisa berlanjut sebagai kiper utama. Nah, untuk posisi Emil Audero dan Martin Paes, kira-kira Bung Erwin? Karena selama ini kan Martin Paes ya, dan belakangan Emil Audero. Nah, ke depan, karena kalau kita lihat permainannya di Cremonese ya, Bang Ropan ya,
luar Ya, itu biasa. kita nomor 1 udah pasti lah. Iya. Makanya apakah Martin Paes akan tergusur di era Hartman kira-kira? Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi. Kalau Kalau menurut kalau bisa melihat ya disuruh pilih, memang dua-dua bagus, Iya. ya. Tapi kan harus memilih satu. Iya. Kalau milih satu ya saya bilang Emil. untuk saat ini Emil. Ya. Emil, Emil karena bermain di Serie A nggak bohong, main-main ya. dong. Nggak Dibandingkan dengan liga yang ada di Amerika kan. Betul. Dia bermain dengan AC Milan, bermain dengan Inter, dengan Iya. Juve, dengan Napoli. Kan itu tim-tim yang bagus-bagus semua. Iya. Jadi memperlihatkan Iya. kualitas dia yang oke. Marlon. Iya. Baik. Masih ada beberapa lini lagi mungkin kita akan bahas setelah jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi kita udah membahas tentang kemungkinan atau prediksi-prediksi kita lah terkait siapa nanti yang akan ada di posisi penjaga gawang. Nah, mungkin kita akan beralih ke posisi back karena ini merupakan salah satu komposisi yang cukup banyak ya di back di skuad timnas Indonesia. Nah, yang pasti di sana J.I. Jez udah bukan mungkin tergantikan lagi. Apa Bang Ropan punya pemikiran lain mungkin? J.I. Jez? Kalau dia memang nggak cedera atau kena akumulasi pasti dia lah. Pastilah ya. Sebagai Udah. kapten kesebelasan yang kita tahu bersama, dia jangankan di tim nasional, di Sassuolo aja dia tidak tergantikan bermain dengan Muhair Movic di belakang kan dengan 4 back selalu ditampilkan oleh Fabio Grosso kan untuk bisa bermain. Jadi kalau bicara Jaises ya dia lah orang nomor 1 yang pasti akan ada di belakang. Kemudian kan akan ditanya siapa pendamping dia akan bermain dengan 3 back karena kan John Herman juga bisa bermain dengan 3 back ya. Saya sudah memilih tadi, saya bilang bahwa ada Yassin Habdar dan Rizky Ridho. Justin Habdar masih menurut Bang Ropan? Oke, ya Fortuna Sittard? Di Fortuna Sittard kan dia. Ya. Kita perlu pemain seperti dia. Agak ugal-ugalan di belakang kan. Oke, tapi ada pemain yang lebih stylish, lebih tenang seperti Jai. Ya, kemudian kita masih punya Ridho. Jadi suatu kombinasi yang bagus dan sudah dibuktikan kan. Lawan Arab aja clean sheet. Ya, menang 2-0. Ya, melawan Bahrain, melawan Cina kan selalu dimainkan kecuali lawan Jepang kita kalah di kandang kan. 4 dan ketika 3 itu orang ada di lapangan selalu bisa menjadi jaminan utama bermain dengan sangat baik walaupun memang kita masih punya Kevin Dix ada Kevin Dix yang bisa bermain di back tengah juga di Gladbach tapi kan Kevin bisa digeser juga bermain di kanan jadi ada opsi lain yang bisa ditaruh oleh John Herman kalau memang 3 yang saya bilang tadi itu dimainkan sejak awal. Itu Marco. Iya, di sana ada banyak lah komposisi di lini belakang kita di lini back dan tapi yang menarik sebenarnya nasib Mads Hilger. Ini Bung Erwin udah sempat ngulik-ngulik mungkin seperti apa ke depan Mads Hilger karena kan memang sebelumnya juga udah bermasalah gitu. Apakah nanti Mads ini di klubnya juga kan belum main sampai sekarang. Apakah nanti akan tetap menjadi salah satu amunisi yang mungkin bisa diandalkan atau mungkin bisa ya digunakan lah oleh timnas Indonesia atau memang ini udah bakal hilang dari peredaran Mads Hilger? Sebenarnya kan gini, bukan cuma Mads Hilger potensi yang Indonesia punya terutama di lini belakang. Ada Elkan Bagot juga kan. Oh iya benar, ada Elkan Bagot. Artinya ini pemain-pemain yang secara kualitas gitu ya. Kalau Elkan sudah pernah beberapa kali main dan kelihatan bahwa dia bagus gitu. Mads Hilger mungkin kalau orang-orang banyak yang nyebutnya kaki kaca karena setiap kali main di timnas cedera. Tapi secara kualitas dia pernah bermain di level tertinggi juga di Belanda. Cuma sayangnya memang faktor non teknis sih saya pikir ya. Kenapa kok 2 orang pemain ini kok nggak dipanggil lagi ke timnas gitu ya. Mads Hilger sudah berganti kewarganegaraan gitu ya. Elkan sudah beberapa kali dan kualitasnya juga sudah cukup bagus sebetulnya. Sekarang kalau ditanya gini, siapa sih back tengah atau dalam 3 formasi, siapa sih yang pemain Indonesia yang bermain di Liga Indonesia yang kira-kira bisa masuk? Susah kita jawab. Karena apa? Banyak pemain asing di situ. Pemain asing itu menguasai semua posisi di klub Indonesia. Gitu. Betul. Jadi kalau ditanya siapa pemain back tengah yang pantas untuk bersaing dengan J, kata Bang Ropan tadi kan ya, Rizky Ridho kan udah langganan, tapi pemain barunya ada nggak gitu? Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR sebenarnya, karena memang betul sekali, karena dengan komposisi pemain asing yang cukup banyak di klub-klub Indonesia, rata-rata sebagian besar itu juga ada. Kalau dulu kan sebenarnya kan yang digerus itu kan sektor depan ya, striker itu susah sekali nyari striker karena memang rata-rata penyerang itu pakai pemain asing. Nah sekarang sampai ke lini pertahanan juga banyak pemain asing, ada Federico Barba juga yang sekarang lagi bagus-bagusnya di Persib. Nah ini memang benar juga sih akan membuat persaingan untuk masuk ke timnas juga akan semakin berat. Nah berbicara tentang Elkan dan juga Mads Hilger ini ke depannya, apakah mereka ini memang John Herman harus mempertimbangkan mereka kembali atau memang udah let it go aja gitu kira-kira Bung Erwin? Kan mereka nggak dipanggil lagi tuh dari udah lama, udah lama gitu, dari dua periode pelatih gitu ya. Jadi
yang menjadi tanda tanya itu kenapa sih kok nggak dipanggil gitu kan ya. Kalau Elkan itu kan setelah dia menolak panggilan waktu playoff ke Olimpiade. Betul. Ya, lawan Gini. Ya. Setelah itu kan nggak dipanggil lagi gitu ya. Kontroversi, wah kenapa kok nggak dipanggil lagi, karena nolak gitu. Ya itu yang mungkin harus dikelirkan gitu, karena jujur potensinya kan ada, itu 2 orang pemain masih muda juga gitu kan, bukan pemain-pemain yang sudah bukannya tua, pemain gitu. yang udah berumur, tapi masih karirnya masih panjang. Cuman memang kalau untuk Mes memang di klub juga dia bermasalah, tapi kalau Elkan sebenarnya mungkin sepertinya layak dicoba. Iya. Atau menurut Bung Ropan? Saya pikir ya tergantung dari nanti John Herdman kalau dia jadi pelatih dan dia berhubungan langsung ya untuk bisa membujuk Elkan, karena banyak juga yang merindukan dia kan. Apapun itu dia masih muda, back bagus, dan harus diingat bahwa Elkan itu salah satu, saya melihat langsung ketika ada kualifikasi U23 di Solo sebelum kita lolos ya ke 2024 itu. Dia kan di belakang dia sama Rizky Ridho dan bagus bermain. Kemudian di Piala Asia Januari di Qatar juga, dia di belakang sama Jordi. Dan bagus kan, Jepang itu cuma menang 3-1. Dengan Irak kita kalah juga demikian kan 3-1. Ya kita menang lawan Vietnam 1-0. Dan dia bagus di situ. Ya bahkan ketika melawan Australia kita kalah itu, dia dicoba bahkan oleh STY itu didorong sampai ke depan tuh. Untuk bisa, waktu kita kalah banyak itu kan, untuk menjadi striker. Jadi ini pemain yang saya pikir bisa untuk dipanggil. Kalau dia datang, dia bisa opsinya banyak di belakang. Artinya sekarang kan kalau dengan Jordi kan sudah tua. Agak lambat. Nah, bagus dengan adanya Elkan Bagot. Untuk bisa ada, jadi bisa terisi dengan baik kan. Sudah ada Justin Hubner, Rajai, kemudian ada Ridho, bahkan kalau memang ini masih bisa dengan Kevin Dix. Ya, bahkan Sandy Walsh juga sering juga bisa ditarik. Nah, Sandy Walsh juga yang bermain di Buriram, menurut Bang Ropan perkembangannya lagi bagus loh di liga. Ya, lagi mimpin klasemen di liga Thailand kan? Yang tenggelam malah Sain Patinama, jarang kedengeran Walaupun dua-dua di Buriram ya. Di Buriram ya, tapi lebih menonjol Sandy. Ya kalau bilang dengan Sain Patinama, apalagi kalau di tim nasional misalnya, dia kan persaingan agak sulit gitu. Betul. Karena di situ ada 2 yang saya pikir kalau dua-dua fit itu tidak akan tergantikan, Calvin Verdong dan Dean James. Iya kan? Itu Sain Patinama kalau orang ketiga akan sulit dia bersaing. Dan itu kan terlihat ketika di zaman PK juga, Dean James main ketika mendorong Verdong bermain di gelandang lawan Arab, dan Dean James yang bermain di sana kan. Jadi memang opsi di kiri itu banyak. Ya. Nah, berbicara tentang Calvin Verdong, Bung Erwin, perkembangan Calvin Verdong sejauh ini setelah masuk ke klub Lille di Ligue 1, beberapa kali dia cedera. Apakah ini masih menjadi senjata andalan kita nantinya untuk era John Herdman nantinya? Kalau mengingat usianya juga kan sebenarnya udah tidak boleh dikatakan nggak terlalu tua, tapi memang bukan usia muda lagi gitu sepertinya. Kalau untuk di posisi sayap kiri, dia bisa di gelandang sayap kiri ataupun back sayap kiri. Bahkan kalau dipasang di posisi left center back kayak Luke Shaw, dia juga bisa kan? Karena kakinya kan kidal. Di tengahnya Jay-Izes, di kanannya Ridho, di kirinya Calvin Verdong, itu dia juga masih bisa. Saya pikir dengan versatile seperti itu, pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi dengan kemampuan seperti itu, dan dia mainnya di Liga Prancis ya. Kebayangkan kalau dia waktu ngadepin PSG ya kan, ngadepin Marseille, klub-klub besar gitu. Saya pikir susah untuk mengganti posisi dari Calvin Verdong. Makanya Sain Patinama seperti tenggelam gitu. Karena memang dia saingannya berat gitu. Karena walaupun padahal Calvin Verdong ketika pertama kali main di Lille juga agak sedikit kaget juga dengan permainan yang ada di Liga Prancis, karena memang levelnya sudah jauh berbeda ketika dia pindah dari Nijmegen. Dan dia di Lille itu bersaing dengan Romain Piraeus, ya, bek kiri yang bagus. Tapi dia bisa memperlihatkan performa terbaik sehingga dia bisa mendapat kesempatan untuk bisa bermain, walaupun Romain adalah bek kiri yang selalu diandalkan ya bermain dengan Lille. Tapi ada keuntungan juga dengan seorang Calvin Verdong. Kalau saya lihat, dia bisa bermain dengan 3 posisi yang berbeda. Bek kiri, di gelandang, bertahan bisa. Kemudian bek tengah itu, karena STY pernah mencoba dia kan. Kalau nggak salah lawan Cina juga, dia bisa bermain ke dalam kan. Waktu kita kalah 2-1 itu ya. Dia bisa ke dalam bermain ya. Jadi ini bagus buat kita, karena memilih pemain yang bisa di semua posisi kan. Itu. Dan satu lagi, dia nggak cuma main di Liga Prancis. Main di Liga Champions. Lille itu mainnya di Liga Champions ya. Saya ingat waktu lawan Roma juga nggak bisa menang kan lawan Lille kan. Jadi kalau kita nonton Liga Champions, ada pemain Indonesia di situ. Ya, sekarang kita bisa bangga lah sebenarnya. Ada 4 pemain Indonesia yang main di Liga Top Eropa. Ada Jay-Izes, ada Emil Audero, ada Calvin Dix, dan Calvin Verdong. Mereka main di Liga Top Eropa. 5 top Eropa ini ada Liga Italia, Liga Prancis, dan
Bundesliga. Ini sejarah sebenarnya, belum pernah kan. Dulu kita masih ingat zamannya Kurniawan Julianto main di Sampdoria. Di Asia Tenggara itu nggak ada. Dia bisa bermain di 3 baru kompetisi kita aja besar, di Indonesia ada pemainnya di 4 di Liga Top Eropa. Dan ini memang, ya ini akan mungkin jadi keuntungan lah buat John Hertman nanti. Nah, oke, untuk sektor lini belakang kita mungkin beralih ke lini tengah. Boleh mungkin ditampilkan grafisnya, biar kita mengingat-ingat dulu nih, karena udah cukup lama kita tinggalin skuad timnas ini. Di lini tengah itu kalau kita lihat ada Dean James di sana, ada Nathan Choaon, Tom Hai, Joey Pelupessy, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Stefano Lillipali. Dan yang menarik sebenarnya di sini ada Tom Hai yang akhirnya berlabuh di Persib Bandung. Gimana Bung Erwin? Performa Tom Hai selama dia bergabung dengan Persib, apakah lebih baik dibandingkan ketika dia terakhir main di Liga Belanda? Yang jelas Tom punya peran yang penting ya di Persib. Di beberapa momen kelihatan kualitas itu memang nggak bohong gitu. Bagaimana Tom ketika dikeroyok sama banyak pemain, dia bisa memberikan opsi umpan, memindahkan bola ke sisi yang lain gitu. Ada momen-momen seperti itu yang nggak gampang untuk dilakukan ya. Dan Tom bisa memperlihatkan kualitasnya. Cuman kan PR-nya Tom itu pertama soal usia. Ya, yang kedua adalah harus diakui juga bahwa untuk main 90 menit full dengan tenaga full itu juga dia agak PR gitu. Mungkin sekitar 75, 80 atau 70 dia mungkin agak slowing down dan kelihatan juga di Persib seperti itu. Tapi kalau di timnas kan pasangannya Joey Pelupessy gitu. Nah, kalau Joey Pelupessy, Bang Ropan. Saya perlu tambahkan juga, ditambahkan oleh Erwin, di Persib ya memang di awal-awal memang masih meragukan dengan stamina dia, tapi ada beberapa kesempatan yang dilakukan oleh Boyan Hodak terhadap Tom Hai, itu dia bermain full di 90 menit. Ada banyak pertandingan yang dia selalu dimainkan dengan full. Kenapa? Karena dia punya visi bermain bola yang bagus, reading the game-nya oke, tidak gampang panik, tenang bermain bola. Itu memang ini pemain berkelas dan beruntung Persib bisa mendapatkan dia. Nah, ada satu juga pemain yang hampir lupa kita bahas pada malam itu, Eliano Reinders. Kalau kita tadi bahas dengan pemain belakang, dia bisa bermain di belakang dan ketika dia ada di Persib, dia selalu mendapatkan tempat utama. Nah, itu menarik sebenarnya Eliano. Betul. Dan Eliano ini bisa bermain di banyak posisi. Di bek kiri bisa, di bek kanan juga dia bisa. Bahkan di gelandang ketika kemarin Mark Klok tidak bermain, dia didorong bermain di gelandang. Ya, bersama dengan Lucho dan juga dengan Tom Hai. Jadi bisa dipakai pemain ini di mana-mana. Bahkan dia untuk bermain di kanan, di sayap kanan juga bisa dilakukan, bisa dia dapatkan itu ketika di zaman SD dan juga di PK. Jadi saya pikir ini pemain kita sudah beruntung sekali punya pemain seperti Tom dan juga dengan Eliano yang ada yang kita bisa dipakai dia. Berarti ada mereka berkembang juga. Berkembang dengan sangat pesat, Marco. Di Persib itu Tom dan Eliano itu bagus karena Boyan Hodak memberikan kesempatan yang luar biasa dan mereka bayar itu kepercayaan dengan baik dan sekarang kan buktinya Persib ada di atas. Ada di atas dan nanti akan main di 16 besar. 16 besar di Champions League 2 ya. Champions League 2. Baik, kita akan membahas pilihan-pilihan yang kira-kira mungkin cocok untuk John Hertman. Tadi kita udah bahas lini kiper, tadi back, lini tengah, dan mungkin kita akan beralih ke lini depan, tapi setelah yang satu ini. Energi Dusun. Iya, kembali lagi di NTV Sportcast. Jadi kita lanjutkan sedikit lini tengah tadi. Masih ada satu nama, Joey Pelupessy. Rumor berkembang. Apakah Joey Pelupessy akan bermain di Liga Indonesia? Dan apakah ini menjadi sebuah keuntungan untuk Joey Pelupessy atau enggak? Mungkin Bang Ropan bisa sedikit beri komentar. Iya, saya pikir kalau bicara dengan Joey Pelupessy kan rumor yang ada saat ini bahwa dia dari FK Lommel, ya di divisi kedua di Belgia, dia akan berlabuh ke Persib Bandung. Itu kan, cuma kan belum ada pengumuman resmi. Walaupun sudah banyak yang mengatakan bahwa dia akan ke sana, ya. Dan saya pikir kalau dia memang bermain untuk Persib Bandung itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena perpaduan dia dengan Tom Hai kan di tim nasional kita tahu sebagai dua gelandang yang selalu ditampilkan. Bagaimana kalau dua ini bermain untuk Persib dan menguntungkan bagi pelatih baru kita di tim nasional John Hertman bahwa di Piala AFF terutama kita nggak susah-susah lagi. Kalau Joey Pelupessy ada, otomatis dia bisa bermain bersama dengan Tom Hai. Ya banyak lah, ada Eliano di sana. Kemudian ada kalau memang Jordi masih bisa dipakai, ada Jordi. Jadi banyak keuntungan yang bisa didapat dengan kehadiran Joey Pelupessy. Dia gelandang bertahannya. Cuma memang harus bersaing karena dia satu posisi dengan Mark Klok kan.
Mark Klok, kapten dari Persib Bandung. Nah, tinggal pintar-pintarnya Boyan Hodak lah untuk bisa melihat ini. Tapi bagus tapi dengan kehadiran dia. Persib juga memang butuh skuad yang memang cukup dalam karena mereka harus main di dua. Mereka bukan cuma bermain di Liga Super kan, mereka akan bermain di AZL tuh kan penting kan. Mereka akan menghadapi dengan Caburi juga. Kalau menang mungkin akan bermain dengan Gamba Osaka. Jadi penting kehadiran dari Joe Pelupesi karena kedalaman skuad itu perlu. Kalau Mark Klok tidak bisa bermain ada Joe Pelupesi. Dan pasti dia akan mendapat karena mereka punya juga Lucho kan. Luciano Goicoechea yang bagus bermain di tengah. Jadi Argentina punya ya? Iya, jadi dengan banyak gelandang yang bagus, jadi bagi dia nggak mengkhawatirkan. Maksudnya bagi Boyan Hodak untuk bisa meracik sebuah strategi gitu. Iya, baik kita tunggu aja nanti kabarnya apakah memang benar-benar Pelupesi akan berlabuh ke Persib. Dan kita mungkin bisa beralih ke lini depan. Ini lini yang memang sedikit krusial di timnas kita. Karena kalau kita lihat beberapa nama terakhir kita berharap besar kepada Ole Romeni. Dan ternyata ketika momen krusial datang, malah cedera kemarin. Dan kita sulit sekali menemukan pengganti yang pas. Dan ada juga di sana Beckham Putra, Persib Bandung oleh Romeni, Mauro Gistra, Ramadan Sananta, Ragnar Uratmangun, Meliano Jonathans, Egy Maulana, dan Yakob Sayuri. Nah, untuk lini depan sendiri gimana, Bung Erwin? Ole kalau di top perform ya dia nggak tergantikan. Kalau dari nama-nama ini ya, kan yang striker utamanya kan Ole, Mauro, Ramadan. Ragnar juga bisa main di situ. Tapi ada satu nama yang di Liga mainnya bagus belakangan ini, Hoki Caraka. Iya, mungkin akan menjadi kontroversi ya, karena dia di beberapa kesempatan, banyak kesempatan dia diberikan kesempatan untuk main, tapi mengecewakan. Tapi di kompetisi Liga di beberapa momen dia membuktikan bahwa kualitasnya sebetulnya bagus. Hoki itu. Dan soal mental, saya menyoroti soal mental. Hoki kan bilang bahwa saya itu kalau nggak kuat mental, saya udah berhenti main bola karena dihujat habis-habisan ya. Tekanannya luar biasa untuk usia seperti Hoki gitu ya. Dia pernah menimba ilmu di Garuda Select dan waktu main di Garuda Select saya beberapa kali sempat lihat cuplikannya. Mainnya sebenarnya bagus gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dia lulus dari ujian mental ketika dia dibully dihujat oleh ketika dia main di timnas, dan dia bisa membuktikan di Persitanya bisa tampil bagus dan mencetak gol. Cetak gol spektakuler lagi, salto kemarin. Betul, dan beberapa momen kan dia harus saingannya sama pemain asing. Betul. Dan itu nggak mudah sebetulnya. Iya, karena memang striker di Indonesia juga persaingannya dengan pemain asing karena memang cukup banyak pemain asing yang main di Liga Super Indonesia. Nah, ada satu nama sebenarnya yang luput dari pembicaraan kita, Marcelino Ferdinand. Yang akhirnya setelah tidak dipanggil di round 4 kemarin, pindah ke Trensin ya. Dan nggak kedengaran juga performa di sana ada peningkatan atau seperti apa? Bung Ropan seperti apa? Tadinya kan dia mau dipanggil juga oleh Coach Indra kan di SEA Games, tapi akhirnya dia cedera tidak bisa bermain. Memang sudah terlalu lama dia nggak bisa bermain. Ya, tapi ini terlepas apapun, ini pemain berbakat, punya talenta yang luar biasa. Kita tidak boleh pungkiri itu, karena dia pula yang menghidupkan peluang kita sampai bisa ke putaran keempat kan, ketika menang dengan Arab Saudi, dan kita itu penentuan sekali itu dengan 2 gol dia. Kalau nggak ada 2 gol itu kita selesai, sudah selesai di situ. Jadi memang perlu untuk pemain seperti dia untuk dipanggil lagi, walaupun memang mungkin masih meragukan dengan kondisi dia, kebugaran dan apalagi kan kalau pemain jarang bermain juga agak sulit sentuhannya. Tapi harus memang melihat posisi dia diberikan kesempatan lagi untuk bisa dia tampil, karena sekali lagi ini pemain berbakat, pemain muda yang sangat baik, masih muda tapi sudah bermain di level senior yang dan dia bagus memang bermain kalau bisa dikatakan kan di kejuaraan Asia. Bahkan bagaimana kita bisa lihat momen yang penting Yakob Sayuri memberikan umpan dan dia bisa menggetarkan gawang Irak kan, itu luar biasa bagi dia. Jadi tidak ada salah kalau memang dia diberikan kesempatan untuk bisa bermain. Tapi untuk menjadi pemain inti tentunya masih juga belum bisa lah. Harus bertahap dulu ya. Karena kalau di depan itu kalau bermain dengan 3 misalnya di depan, mungkin di kanan itu ada Miliano, walaupun Miliano juga belum dapat banyak bermain jadi klub di Utrecht. Tapi kalau Ole Rummenigge kan sudah pasti ada di depan. Ya di kiri bisa ada Ragnar Uratmangun. Kalau Mauro Gistra kalau melihat penampilan di SEA Games juga masih belum stabil lah ya, belum matang boleh dikatakan untuk level senior. Belum matang ya. Jadi memang itu pergumulan kita, yaitu masalahnya yaitu mendapatkan pemain di lini depan nomor 9 benar. Ada Ramadan Sananta kan di PMM di Brunei. Tapi ya kita akan lihat nantinya apakah dia stabil, konsisten bermain di Liga Malaysia dengan di klub Brunei di PMM. Dan dia memang menjadi pemain yang bisa mendampingi Ole Romeni, walaupun Ole Romeni sendiri kan bukan pemain murni nomor 9 sebenarnya kan, lebih ke nomor 10. Tapi yang saat ini ada ya Ole Romeni. Ya kita berharap bahwa Silsera, tapi ternyata masih belum. Ya untuk bisa
Ya masih di levelnya kalau kita bandingkan dengan Oli Romeni mungkin masih jauh lah ya Iya. untuk level di Kalau apa yang depan. katakan Erwin dengan hoki, kita juga perlu akan melihat. Karena tidak mungkin melihat di 1, 2, 3 pertandingan dia bagus, kemudian langsung kita diambil kan. Karena sudah beberapa kali kesempatan diberikan, apalagi di level senior. Ya. Yang harus memang dibuktikan benar. Ya. Karena ada pemain bagus di klub, tapi tidak bagus di tim nasional. Ya, ya. Ya kan? Iya. Ada bagus di tim nasional, tapi tidak bagus di Tidak klub. bagus di klub. Ada ya karakter-karakter seperti itu. Makanya Ya. harus dilihat dengan baik. Apapun itu nanti pilihan akan tetap jatuh ke tangan John John Herman. Herman. Dan kalau memang bisa memilih 2 asisten pelatih dari lokal, mungkin Bung Erwin sama Bang Ropan udah cocok untuk mendampingi John Herman nanti di skuad timnas kita. Karena bisa memberi masukan-masukan yang luar biasa. Dan kita tunggu saja pengumuman John Herman dan juga komposisi pemain yang mungkin nanti akan dipilih oleh John Herman untuk nanti tanggal bulan Maret ya. Paling tidak yang paling Iya. cepat bulan Maret untuk FIFA Series. Nah, kita mungkin tinggalkan dulu timnas Indonesia, kita akan beralih ke Liga Super Indonesia atau Super League. Indonesia Super League 2025-2026 di mana Persib sekarang ada di puncak klasemen dengan torehan poin yang sebenarnya Sama dengan Borneo Iya, kan. 34-34. dan juga berbeda tipis, hanya 2 poin dari Persija Jakarta. Iya. Artinya di 4 besar di Liga Super Indonesia itu cukup ketat. Tambah Malut ya, Tambah Malut United juga 31 5 poin, besar kan? ya berarti. Iya. Nah, 4 besar dengan Malut. 4 besar ya. Iya, Persija, Berarti Persib, Borneo, Malut. Borneo, Persija, Malut. Persija sama Malut Karena United. Malut kan 31 Betul. poin. Iya. Dan kalau kita lihat perjalanan Persib, mungkin Bung Erwin bisa memberi catatan Persib selama setahun kemarin, atau mungkin ini kan belum paruh musim ya, masih kita ambil catatan sampai akhir 2025. Yang menarik adalah Persib ini kan ditinggal oleh pemain-pemain yang membawa mereka jadi juara. Yes. Ditinggalnya ke Malut. Malut. Ya, serombongan lagi, Iya. bukan 1-2 orang pemain, tapi serombongan ya. Jadi di awal-awal musim memang kelihatan Bojan dan pemain-pemain Persib, terutama Iya. pemain barunya ya masih mencari bagaimana adaptasi ya, bagaimana Iya. beradaptasi dengan kompetisi, bagaimana beradaptasi dengan permainan, dengan skema yang diterapkan oleh Bojan Hodak. Iya. Bagaimana adaptasi dengan pemain-pemain yang masih bertahan di Persib. Itu yang membuat Persib mungkin di awal kompetisi masih belum terlalu kelihatan Ya, sempat mantap tertinggal gitu. 11 poin dari Borneo sebenarnya Iya. Persib. Iya, dan Borneo memang kelihatan berapa 10 sampai 11 pertandingan kan nggak pernah kalah. Iya. Mereka menang terus dan 11 pertandingan. ya 11 pertandingan mereka nggak pernah kehilangan poin dan akhirnya bisa terkejar di belakangan ini kan Iya. ya. Karena ada 3 pertandingan mereka kalahkan, lawan Persib, lawan Malut, lawan Bali Iya. United. Mereka Yang kalah. jadi kuncinya sebenarnya perkalahan lawan Persib kemarin. Iya. Jadi Persib pun sebetulnya kan juga ini kan menarik saling mengalahkan. Waktu di Malut kan mereka juga kalah. Gitu ya. Tapi memang yang membuat menarik adalah ada 4 tim yang poinnya nggak terlalu jauh beda gitu ya di Iya. musim kompetisi ini. Nah, kalau Bang Ropan, kira-kira ada sisa 1 pertandingan lagi sebelum penentuan juara paruh musim ya. Persib akan berhadapan Persib dengan Persik Kediri tanggal 5 Ya, nantinya. lalu ada Tanggal 11 dengan Persija. Nah, Untuk menyelesaikan paruh musim kan. 2 pertandingan ini Betul. krusial. Marco. mungkin nggak terjadi Super El Clasico nantinya ketika nanti penentuannya ada di Persib lawan Persija Ya, nanti untuk juara sebelum paruh ke musim. Persija, Iya. Persib harus menyelesaikan dulu pertandingan yang krusial melawan Persik Persija. Kediri. Persik Kediri, ya. Ya, agak sulit kalau sampai mereka kalah, akan berbahaya tentunya Iya. kan. Karena kenapa saya bilang di pertandingan bersamaan nantinya, besok sampai hari Minggu nantinya itu 3 lawan mereka yang bilang tadi yang akan bersaing itu semua bermain di kandang. Oke. Persija lawan Persijap, Yes, Borneo lawan PSM, SM. kemudian Malut lawan PSBS Biak. Ya, Bermain di kandang kan persentase menang tinggi. tinggi. Apalagi 3-tiganya tim yang secara kedalaman skuad oke. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan bahwa ada faktor kejutan bisa terjadi. Ya. Ya kan? Tapi kalau bisa dilihat kan 60-40 secara persentase mereka bisa menang. Nah, yang Persib ini yang harus bisa mengatasi Persik Kediri. Ya. Kita tahu bahwa peluang Persib bisa menang juga, tapi kan harus diingat bahwa 4 pertandingan terakhir Kediri mereka tidak kalah. Ya, terakhir kan mereka bisa menang melawan Persis Solo kan. Persis Solo. Ya, jadi ini harus hati-hati. Mereka itu kalau 6 kali pertandingan di kandang cuma 1 kali kalah lawan Madura United. Mereka mengalahkan Malut di kandang, Malut United. Jadi ini harus hati-hati bagi Persib. Walaupun saya bilang peluang menang tetap ada. Ya. Karena Persib akan habis-habisan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kalau mereka dapat 3 poin itu bagus untuk bisa menghadapi, menatap pertandingan yang Marco bilang El Clasico lawan Persija. Karena mereka balik ke kandang kan. Januari ya. Ya, ke GBLA. Jadi kuncinya sebenarnya di Persik Kediri. Mereka menang, saya pikir mereka akan juara paruh musim di saat mereka akan lebih percaya diri menghadapi Persija. Ya. Tidak mudah juga menghadapi Persija, karena Persija kan pasti mereka akan Ya, Persija habis-habisan sekarang lawan ada di urutan ketiga.
Di urutan ketiga dengan selisih 2 poin doang poin dari saja. Persib. Dan kalau boleh kita lihat di klasemen sementara top scorer, yang di urutan pertama malah sebenarnya striker Persib Maxwell. Arema sama poin sih. Sama poin 10 Dengan Maxwell gol dan sama, Maxwell. Alberto kan. Iya. Sama Dan Maxwell. kalau Persija sendiri Bung Erwin melihat catatannya seperti apa untuk 2025? Yang menarik itu Persija, saya pernah dengar cerita dari salah satu kawan di tim bahwa Mauricio Sousa itu waktu datang ke Persija, dia itu sudah punya gambaran siapa pemain yang akan dikontrak gitu ya. Jadi kan kalau di sepak bola di klub kan kadang-kadang pemainnya sudah ada, pelatihnya baru datang gitu ya. Tapi kalau Mauricio Sousa itu dia sudah punya gambaran siapa pemain-pemain yang dibutuhkan sama dia, dan pemain-pemain baru seperti Maxwell, Alano itu kan bisa langsung waktu ngelihat pertama, ini kok bisa langsung mainnya di Persija gitu ya. Karena memang dia sesuai sama sistem yang sudah disiapkan oleh Mauricio Sousa gitu ya, yang saya dengar dari salah satu kawan gitu. Jadi dengan pemain-pemain baru jauh-jauh hari diincar lah sama. Itu kan rombongan pemain Brasil kan. Betul. Semuanya pemain-pemain Brasil dan masuk ke dalam tim inti Persija dan bisa langsung cepat adaptasinya kan. Ya. Nah, kalau kita boleh prediksi paruh musim nih, empat ratas ya. Kalau Bang Ropan dari Bang Ropan dulu. Kira-kira 4 teratas ini paruh musim siapa aja? Iya. Biar kayak Liga-Liga Inggris kan ada prediksi paruh musim. Kira-kira Bang Ropan. Itu saya bilang tadi, kalau memang Persib bisa dapat 3 poin lawan Persik, saya pikir urutan paling atas Persib Bandung yang akan dapat di atas. Nah, tinggal Borneo mungkin di posisi kedua. Ya, baru Persija dan Malut. Saya pikir ini 4 ini. Tapi kan itu bukan jadi jaminan, Marco. Yes. Karena masih ada paruh kedua juga yang sangat menentukan. Oh iya. Jadi masih ini ada cuma Iya, masih di NTV Sportcast. Ya, kita tadi udah bahas, mengulas sedikit perjalanan klub-klub di Liga Super Indonesia. Ada prediksinya juga tadi juara paruh musim, walaupun itu belum jaminan untuk jadi juara, karena memang masih ada setengah musim ke depan. Nah, ini kita coba melihat performa pemain-pemain ya di musim 2025, tapi tahun 2025 kemarin lah. Kira-kira kita akan menentukan 11 pemain best 11 plus pelatih. Plus pelatih nggak? Plus pelatih ya? Oke, plus pelatih boleh lah. Plus pelatihnya. Kita akan satu-satu dulu dari pelatih, dari Bang Ropan. Boleh ditulis nanti di ininya, di whiteboardnya. Pelatih dulu? Pelatih dulu. Kira-kira siapa? Versi Bang Ropan sama Bang Erwin. Nanti kita tunjukin di kamera. Sorry, ini. Ya, boleh. Di sini? Yes. Tinggal dihapus nantinya kan? Ya. Pelatih. Ini dia pelatih yang kita anggap terbaik. Versi Bang Ropan dan Bung Erwin. Oke, siap. Sama-sama ditunjukkan ya. Oke, 1, 2, 3 di cam. Oke, Erwin Boyan Hodak. Oh, sama. Oke. Jadi no debat ya. No debat di sini memberi menuliskan pelatih yang sama, Boyan Hodak. Oke, kita ke posisi penjaga gawang. Baik. Posisi penjaga gawang kira-kira yang menurut 2 analis bola kita yang ada di Sportcast saat ini. Kita ambil, cepet banget Bung Erwin. Iya, udah nyatet di sini. Udah punya catatan di sini. Udah punya catatan. Iya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Kita lihat. Oke. Bang Ropan, Teja Paku Alam juga. Wah, Persib lagi. Baik. Ini Persebaya. Kalau Bang Ropan, klub lokal favoritnya siapa, Bang? Kalau Erwin Persebaya, kita tahu. Kalau Bang Ropan? Iya, Persib dong. Persib. Baik. Kita masuk ke lini belakang nih. Lini belakang kita pakai apa nih? Pakai 3 ya? Pakai 3 lah. 3 ya? Oke, 3. Oke. Wes, langsung tulis 3-3 nih? Satu aja. Oh, saya 3-3. Yes, agak berpikir Bang Ropan agak berat sepertinya. Kita lihat. Oke. Siap, ini dia. Baik, 1, 2, 3. Kita tunjukkan ke kamera. Federico Barba. RR. Rizky Ridho. Oke, Rizky Ridho. Oke. Ada perbedaan satu posisi nih, back Federico Barba, Rizky Ridho. Baik, berarti 2 lagi nih ya di itu center back tadi berarti tengah ya? Center back dong, 3 dong. 3 ya? Satu, kan baru 1 kan? Baru 1. Ya. Oke. 2 back Mas ini, pakai 3 back kita. Oke, berarti kalau ya tadi Rizky Ridho, yang satu Federico Barba. Jangan-jangan dibalik lagi nih, satu Federico Barba, yang satu Rizky Ridho. Coba, ayo kita lihat.
Gustavo Franca. Sama lu. Oh, sama saudara-saudara. Gustavo Franca. Ini satu back tengah. Satu lagi back tengah. Satu lagi ya back tengah ya. Terakhir nih, posisi back. Saya harusnya punya catatan juga nih tadi, harusnya dicatat di sini ya. Jadi saya nggak lupa nih. Oke, baik. 1, 2, 3. Rizky Ridho, Julio Cesar. Oh, berarti perbedaannya cuma di Julio Cesar ya. Oke, Julio Cesar, Rizky Ridho, Federico Barba sama Franca. Iya. Oke, sekarang kita beralih ke tengah. Kita pakai berarti berapa? 3, 4, 4. Iya. 3, 4, 3, 3, 4, 3 ya. Iya, saya 3, 4, 2, 1. Baik. Oh, 3, 4, 2, 1 boleh. Terserah lah, Terserah lah. Pokoknya 4 di tengah dulu ya. gelandang dulu ya. Yang paling Berarti kanan dulu dong, yang paling kanan. kanan dulu. Iya. Kanan boleh, kanan dulu. Oke, kanan duluin. Ya. Paling kanan apakah asing atau lokal? Kita tunggu. Ini dia. Baik, kalau udah selesai langsung tunjukkan 1, 2, 3. Ini dia, Jakob Sayuri untuk Bang Ropan, Madura United. Malut United. Bruno. Persebaya. Oh, akhirnya ada dari Persebaya. Baik, Bruno dan Jakob Sayuri. Baik, berarti ke kiri. Tengah kiri apa? Kiri dulu kan, Kiri dulu, baru kiri dulu. tengah kan? Oke, Iya. iya, oke, kiri dulu. Sayap kiri dulu. Wih, seru ini. Ini bakal dicatat oleh pemirsa Nusantara TV nih. Best 11 versi Sportcast. Oke. Ya. Oke? Iya. Oke? Siap, Win? Hihi, siap. Oke. Bang Ropan di kiri ada Eliano Rangers. Kalau Reiko Persita. Reiko Persita. Bang Ropan Persib semua kayaknya nih. Ya. Tadi Malut satu. Ada Yakob dong, ada Franca Yakob, dong. oh, Franca, Ada iya, Rizky Ridho dua. kan? Baik. Iya. Sekarang Sekarang papan atas semua ya? iya. Sekarang di tengah kan? Yes. Satu dulu kan di tengah kan? Ada Tengah dua satu kan? dong, satu. Gelandang bertahan atau? Iya kan ada dua kan? Yes. Ya, jadi Yes. satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Kan main. Iya. Oke, siap. Oke, kita tunjukkan ke kamera. Tom Hai. Udah ketebak. Tom Hai the Profesor. Ya. Jadi pilihan Bang Ropan dan Bung Erwin. Oke, berarti satu lagi pasangan dari Tom Hai. Siapa kira-kira di lini tengah? Apakah jawaban kedua analis bola kita ini sama atau berbeda? Baik. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Christopher Lucio Juan Villa. Borneo. Ini Borneo juga nih. Christoph. Dua Rugira apa? Dua Rugira. Ya, namanya kalau nggak salah. Susah sekali. Di depan pokoknya Christoph Lucio. Wah. Dari namanya. Ini pemain Burundi. Ya kalau namanya udah susah biasanya jago mainnya. Iya. Gelandang bertahan. Dari Borneo. Iya, baik. Gitu kan. Kok nggak ada masukin nama Ricky Kambuaya ini gimana ceritanya? Ya, karena kan bagus-bagus kita pilih mesti yang terbaik. Oke, baik. Yang terbaik. Baik, sekarang berarti 3 di depan. Kita mulai dari kanan dulu ya. Winger kanan ya. Winger kanan. Oke. Dia agak lini depan stok striker lokal itu penyerang depan masih banyak lah kalau kanan. Saya sih pakai 3-4-2-1 sih, walaupun 3-4-3 kan. Yes. Tapi saya pakai 3-4-2-1, 2 di belakang striker. 2 di belakang striker. Oke, baik. Siapa? 1, 2, 3. Kita tunjukkan ke kamera. William Barros, Ciro Alves ya? Iya. Ciro Alves. William Ini Barros. Persib juga ini. Ini Persib, ini mantan Persib ya. William Barros. Waduh. Oke. Berarti sayap kiri ya. Sayap kiri. Oke. Wih, ini seru. Biar nggak bosan. Jadi selama ini kan jawab terus kita ini biar begini nggak bosan. menarik juga ini. Menarik ya. Baik, ayo untuk sayap kiri kita tunjukkan ke kamera 1, 2, 3. Saya di belakang 2 di belakang striker Iya. Mariano Peralta Peralta, Maxwell, dari Borneo. Ini Persija. Persija. Oh ya, Maxwell yang Maxwell. jadi Top scorer ya. 10 gol ya. 10. Oke. Oke, ini berarti target man ini. Wah, Oki Caraka jangan-jangan. Tapi Oki Caraka golnya layak Puskas itu kemarin tendangan salto.
Oke. Oke, di lini ini yang paling sentral ini, ujung tombak nih. Kalau nggak ada mereka nggak menang. Susah gol. Pencetak golnya, target man. Oke, 1, 2, 3. Siapakah? Maxwell. Oh, Maxwell di depan DDS. David da Silva. Oh, David da Silva. Malut. Persib juga. Iya. Dan Maxwell Souza dari Persija. Jadi nih, kalau bisa kita simpulkan tadi, pemain Persib itu, kalau bukan pemain Persib, mantan Persib. Berarti Persib itu dalam 2 musim ini menghasilkan pemain yang bagus-bagus. Dan terbukti kan back to back, 2024, 2025 kan? Iya. Tapi katanya kalau Persib juara paruh musim, juara loh Bang. Oh gitu ya? Kemarin kan juara paruh musim. Ya, semoga lah. Musim lalu, terus juara musim penuh. Juara kompetisi. Iya. Apalagi kalau Joey Pelupesi datang ya. Nah, itu sebenarnya kita menarik sih menantikan kabar-kabar bursa transfer Liga Indonesia. Siap. Nah, baik, sebelum kita tutup mungkin podcast kita, Bro Erwin lah, biar kayak orang-orang kebanyakan resolusi 2026 dari sudut pandang olahraga lah, paling tidak. Kemarin tuh sebenarnya penutupan olahraga secara keseluruhan Yes. ya. Ditutup SEA Games itu ada harapan ya. Karena juara umumnya kan Thailand gitu. Tapi kalau di SEA Games kalau menurut saya yang menjadi juara itu sebetulnya yang ada di peringkat kedua gitu. Karena yang tuan rumah udah pasti juara. hampir pasti juara gitu ya. Dan Indonesia kemarin bisa menjadi runner up itu sebuah harapan yang sebetulnya cukup cerah ya di tahun 2026. Mudah-mudahan nggak cuma di SEA Games saja gitu ya, tapi di sepak bola dengan pelatih baru ya. Mudah-mudahan bisa meraih hasil ataupun perkembangan yang lebih bagus dibandingkan dengan 2025 gitu. Dan mudah-mudahan nggak segaduh 2 tahun belakangan ya gitu. Karena kan lelah juga sebetulnya kalau misalnya olahraga itu jadi gaduh terus gitu kan. Jadi mudah-mudahan di olahraga secara keseluruhan cerminannya SEA Games itu ada titik cerah dengan pelatih baru, siapapun itu nanti apakah John Herman beneran gitu atau tidak gitu ya, mudah-mudahan bisa meraih hasil yang paling tidak lebih bagus lah. Bukan cuma di tim senior aja gitu ya, di U20, U17 gitu ya. Ya harusnya sih John Herman ya, karena kalau bukan John Herman kita udah ngawur dari kemarin John Herman terus. Memang tinggal tunggu pengumuman resminya gitu. Jangan sampai berubah lagi lah pokoknya. Karena kita udah bicara John Herman ini dari tahun lalu, akhir 2020. Ya nggak mungkin berubah lah. Jangan berubah lah. Oke, Bang Ropan lah. Resolusi 2026 dari sepak bola mungkin atau dari olahraga mungkin. Pasti sepak bola lah, karena kita bicara sepak bola saat ini. Ya kita harus berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Karena untuk pertama kali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di FIFA Series. Itu kita harus apresiasi, dan ini juga harus dimanfaatkan oleh pelatih baru kita John Herman misalnya ya, untuk bisa ke sana untuk membuktikan, karena banyak orang yang menanti itu. Ya, kalau kita bisa mendapatkan prestasi yang bagus, mengembalikan lagi kepercayaan diri. Dan netizen ini yang jatuh di 2025 karena kegagalan kita di tangan PK. Semoga dengan kehadiran sosok John Herman ini ada rasa percaya diri, apalagi kalau kita sukses di FIFA Series. Itu akan lebih bagus buat kita untuk bisa menatap ke Asian Cup. Karena John Herman ini juga kan akan membawa tim U23 kita di Asian Games nantinya. Jadi memang tugas dia sangat menantang, dan kita harus bisa mendukung. Para penggemar sepak bola Indonesia, para netizen yang fanatik, militan terhadap timnas, berilah dukungan terhadap John Herman. Karena dia butuh itu untuk bisa mengembalikan performa kita untuk terbang tinggi lagi di kancah sepak bola di Asia Tenggara dan juga di Asia itu. Iya, baik. Terima kasih waktunya Bang Ropan dan Bung Erwin. Sama-sama. Nggak terasa kita udah selesai di penghujung, udah sampai di penghujung acara NTV Sportcast hari ini. Nggak catat lagi, nggak ada. Nanti kita catat lagi. Saya kira ada, Win. Nanti episode berikutnya kita catat lagi. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bang Ropan dan Bung Erwin. Dan itu dia tadi perbincangan kita di NTV Sportcast. Kita akan berjumpa lagi di Sportcast edisi berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.